Tunggu, berarti diulang. Belum. PM. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, kita udah bahas berapa soal nih? Ini yang ketiga. Berarti 20, 20, 40 ya. Sekarang kita bahas yang ketiga. Oke, bismillah. Ini ada soal suatu senyawa kalsium karbonat yang berupa padatan, putih, dan rapuh dipanaskan pada suhu tertentu. Dapat diperoleh warna senyawa putih dengan massa lebih ringan dari massa awal atau asal. Ada pernyataannya 1 sampai dengan 4. Pernyataan manakah yang tidak benar? Pertama, kita kan kalsium karbonat, berarti kita tulis reaksinya dulu. Kalsium karbonat, lalu di sini dikatakan itu dipanaskan. Dipanaskan, dia akan menghasilkan, berarti ini dipecah jadi Ca, CaO, atau di sini O2. Nah, CaO itu sendiri yang kita sebut dengan kapur. Jadi ada soal batu kapur itu adalah CaO. Nah, nanti kalau yang namanya reaksi pemanasan itu ini disebut juga ada reaksi yang dekomposisi. Ini termasuk reaksi yang namanya adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah peruraian. Peruraian. Jadi kalau apakah ini terjadi reaksi penguraian? Ya, itu ya, karena ini terjadi penguraian dari kalsium karbonat menjadi CaO. CaO itulah yang warnanya putih. Karena itu disebut dengan batu kapur. Kenapa dia lebih ringan? Karena nanti dia menghasilkan oksigen. Kalau dia direaksikan dalam ruangan terbuka, oksigennya itu kan dalam bentuk gas. Maka dia menguap sehingga nanti massa produknya lebih rendah daripada massa dari reaktannya. Aduh, kalau lagi begini ada yang masuk, saya males banget yang nge-close-nya. Siapa itu yang masuk? Ini gimana nih? Kita lanjutin atau terima dulu nih? Ini siapa yang masuk? Ah, Topel. Siapa lagi yang mau masuk? Bilang sama temennya, jangan setengah-setengah. Fuad lagi nih, ntar. Mengganggu. Layarnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Lanjut sini ya. Masuknya jangan telat, karena kalau lagi presenting saya males lagi, ganti lagi. Terus ini reaksi penguraian. Ya, lalu di sini dihasilkan padatan kalsium dan karbon dioksida. Bisa reaksinya seperti ini, atau nanti reaksi yang dihasilkan adalah Ca plus CO2. Jadi nanti ketika CaCO3 itu dia dipanaskan bisa menghasilkan dua jenis reaksi, CaO ataupun nanti dia dalam bentuk
Ca, berarti ini juga bisa. Ya. Lalu di sini nih, kalsium oksida dan karbon dioksida. Jadi bisa menghasilkan ini dan juga bisa menghasilkan karbon dioksida. Maka nanti jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Yang salah itu adalah yang ini. Yang berarti yang salah adalah posisinya yang 4. Apa itu sublimasi? Sublimasi itu adalah suatu perubahan wujud pada benda, di mana dari padatan berubah menjadi gas. Saya lupa itu. Padat menjadi gas. Ini pada benda-benda yang bisa menyublim. Contohnya, kamu sudah tahu di SD itu adalah batu kamfer ya, atau kapur barus. Atau kalau bahasa kimianya itu disebut dengan naftalen. Gitu. Paham sampai sini? Nggak ada bersuara berarti saya nggak paham. Kita lanjut. Di sini yang kedua, suatu larutan terdiri dari senyawa MgCl2 secara bersamaan. Dia dielektrolisis, nah, berarti kita cari dulu reaksinya. MgCl2, dia dalam bentuk larutan, elektrodenya C. Nah, katoda, lalu di sini adalah anoda. Katodanya si Mg. Mg itu adalah termasuk golongan 2A. Golongan 2A, golongan 1A, nih. Logam 1A. Lalu logam golongan 2A. Lalu Mn dan Al, ya, dia kalau dalam bentuk larutan itu yang bereaksi adalah air. Berarti si Mg kan termasuk yang di sini nih golongan 2A. Maka nanti kalau dia dalam bentuk larutan yang bereaksi di katodenya itu adalah air. Hmm. Nah, gitu ya. Terus lalu anoda. Katoda itu terjadi apa? Katoda itu terjadi reduksi ya. Jangan lupa katoda itu terjadi reduksi, anoda itu terjadinya oksidasi. Salah nulis. Berarti si Cl. Kalau di anoda itu yang diperhatikan adalah jenis elektrodanya. Elektrodanya inert atau enggak. Jadi kalau anoda diperhatikan elektrodanya. Ada dua kan jenis elektrodanya, inert sama non inert. Inert itu artinya apa? Inert itu artinya tidak bereaksi. Ya, yang tidak bereaksi itu adalah C, PT, platina, sama AU, emas. Dia tidak ikut bereaksi. Kalau non inert itu selain dari ketiga ini. Ya, di sini C-nya adalah inert, maka dia tidak ikut bereaksi. Yang bereaksi adalah si anionnya ini, si Cl-nya ini. Dia akan bereaksi mengalami oksidasi gitu. Nah,
Nanti kita lihat, ini kan dicoret, ini dicoret karena elektronnya sama-sama 2. Lalu kita bisa tulis di sini. Ya. Tambah H2-nya kurang. Nah, ini jenis reaksinya. Kita lihat di sini. Massa produk gas yang dihasilkan, pada nanya massa semua ya. Oh iya, berarti kita hitung dulu ya. Kita hitung satu persatu. Di sini dikatakan arusnya sebesar 20 miliampere, waktunya 48. Berarti kita cari dulu. Kita cari mol elektronnya pakai rumus I T 96.500. I-nya itu adalah 20 miliampere. Lalu waktunya itu 250 detik dibagi 96.500. Ya, kita nanti hitung dapatnya itu adalah 10 milimol. Kenapa pakai mili? Karena di sini masih bentuk miliampere. Ya, elektronnya itu sebesar milimol. Kita ambil dulu di sini misalkan kita pakai katodenya dulu ya. Kita ambil di sini katodenya dulu. Karena saya sudah bentuk seperti ini. Kita lihat katodenya itu adalah 2H2O. Nih, elektronnya itu adalah 10 milimol. Lalu di sini yang ditanyakan, si katodenya itu berapa masanya, antara 10 atau enggak 20. Lalu kita lihat di sini, ini perbandingan koefisien ya, ini koefisiennya 2, koefisiennya 2 itu 10. Ini kan gas, produk gas. Nih, semuanya produk gas. Dari katode sama anode itu menghasilkan produk gas. Produk gasnya itu adalah si H2, gas hidrogen dengan gas klor. Berarti yang kita perhatikan adalah si ini, hidrogennya untuk yang di katoda. Nah, ini koefisiennya 2, 10 milimol. Nih, koefisiennya 2, 10 milimol. Ini koefisiennya 1. Aduh, si Fuad ya. Dulu satu dulu baru dimasuk, lagian terlambat sih, ganggu. 2 koefisien 10 milimol, kalau dia 1 koefisien jadi berapa? Halo? 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 Anak-anak? Iya, Bu. Kira kamu nggak kelihatan. Jadi berapa nih? Kalau 2 koefisien 10 milimol. Ya, 5 milimol. Bilang lah Fuad, bentar lagi. Kalau udah selesai satu soal baru saya close lagi. Terlambat jadi ganggu. Udah, segini. Berarti ini adalah bentuknya masih milimol. Yang ditanyakan massa. Berarti kamu cari dulu dari mol ini kamu rubah ke massa. Rumusnya massa itu adalah mol dikali mr. Gitu. Molnya kan 5 milimol. MR-nya H2 kan, berarti H-nya ada 2. Nah, ini berarti 10 mm Hg. Berarti jawaban yang benar itu yang nomor 1. Ya. Terus yang berikutnya, yang di anoda. Anoda itu yang dihasilkan adalah si Cl2. 2Cl min. Nih, ya, dia sama di sininya mol elektronnya itu adalah 10 milimol. Berarti di sini adalah 10 milimol. Gitu. Perbandingan koefisiennya sama, ini 2, ini 1, maka di sini juga 5 milimol. Tinggal kamu kalikan saja dengan MR-nya. MR dari Cl kan di 71 ya, 35,5 kali 2.
Berarti nyari massanya sama dengan mol dikali MR-nya yaitu 71. Jadi 5 dikali 71 itu hasilnya adalah 355. 355 miligram. Ya, di anoda menghasilkan gas yang besarnya segini. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya close dulu ya. Itu ada si... Tuh, dibilangin jangan telat, ngerepotin. Mana dia? Mana orangnya? Tadi katanya mau masuk. Mana Fuadnya? Ini anak. Tuh, Fel, panggil Fuadnya sekarang, Fel. Dia mau masuk apa enggak? Kalau enggak saya close lagi. Ya, Bu. Sama Fiar udah masuk belum dia? Udah, Bu. Oh, Fiar udah. Berarti Fuad nih. Fiar, Gavin. Udah belum tuh anak? Hmm. Fuad, jangan telat, ganggu orang lagi belajar. Sekali lagi begini saya nggak biarin masuk ya Fuad ya. Dengar nggak? Ganggu nih si Fuad. Kita lanjutin lagi presentasinya. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Ini tadi udah ya. Terus berikutnya ini, saya motonya kayaknya nggak jelas ini. Diberikan reaksi senyawa karbon sebagai berikut. Warnanya merah ya. Warna merah itu pas lagi di video kayaknya blur gitu. Nah ini senyawa karbon sebagai berikut ini. Dia lihat gugus fungsinya. Gugus fungsinya ini alkohol nih. Ya, gugus fungsi dari alkohol. Jenis reaksinya apa? Berarti yang A itu kita perhatikan C, A3, CH. Nanti di CH itu dia berikatan dengan OH. Lalu di sini ada CH3. CH3, C, O, CH3 ya. Oh, O-nya bukan begini. Karena ini kayaknya jadinya keton nih. Ya, ini jadinya O-nya di sini. Nah, ini namanya alkanal nih. Alkanal atau bahasa itunya adalah keton. Nah, ini adalah alkohol, ada OH-nya. Di alkohol atau alkanol. Alkohol kan ada dua kan, ada tiga. Primer, sekunder, tersier. Ini dia OH-nya itu berikatan dengan C yang jenisnya sekunder. Maka nanti alkoholnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder mengalami reaksi apa sehingga menghasilkan senyawa keton? Itu reaksinya adalah reaksi oksidasi. Berarti nomor 1 A itu benar.
Reaksi A adalah reaksi oksidasi dari alkohol sekunder sehingga dia menghasilkan alkanal atau keton. Gitu. Ya. Lalu berikutnya yang B, ini juga alkohol karena ada gugus OH-nya, tapi alkoholnya di sini ada alkohol primer. Ya. Alkohol primer dia berubah menjadi suatu senyawa yang sifatnya ada rangkap dua. Nah, dari rangkap dari tunggal menjadi rangkap dua itu nanti namanya kita kenal dengan eliminasi. Ya, nomor dua itu adalah eliminasi. Dia berubah dari tunggal, nih tunggal menjadi rangkap dua. Reaksinya adalah eliminasi. Nah, lalu di sini dikatakan dia OH-nya ganti, ya, dihilangkan sehingga nanti membentuk air. Jadi di reaksi yang kedua itu mengalami dua bentuk. Pertama, dia mengalami reaksi eliminasi dari tunggal menjadi rangkap dua. Itu ada eliminasi. Lalu yang kedua, dia membentuk H2O. Nih, H2O. Maka dia juga termasuk reaksi yang sebutnya dengan dehidrasi. Dehidrasi itu yang dilihat adalah ada H2O-nya di situ. Oke, berarti satu benar, dua benar. Lalu yang ketiga, kita perhatikan di sini cirinya ada kebalikan sama yang di yang B, rangkap dua, nanti rangkapnya pecah. Rangkapnya saat pecah, yang tadi rangkap dua, menjadi tunggal. Nah, ini nanti disebut dengan adisi. Perubahan ikatan. Ya, jadi ini juga benar. Nanti dipecah sehingga nanti H-nya itu satu di sini, satu lagi di sini. Salah itu. Tunggu. Ibu kalau mau pulang nggak apa-apa, Pul. Nanti saya pulang sendiri, Pul. Udah biasa di sekolah. Curhat. Enggak, itu udah pada pulang. Biasanya kan gituan. Salah dah tuh. Saya mau nulis di sini. Nggak curhat. Itu kan Ibu mau beres. Kan saya tahu nyimpan itunya di mana. Kuncinya. CL, ini H. Masukin sini. Pisah. Jadi 1, 2, 3. Di sini kan H-nya memang udah ada kan di sini. Di sini hanya ada 2. Ya, tambahin 1. Jadi si CL. Jadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah reaksi dari adisi. Berarti 1, 2, 3 benar. Jawabannya itu adalah yang B. Gitu. Paham nggak? Ini reaksi organik. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sepi amat. Lanjut. Kalau sepi mah. Ini adalah hukum Hess ya. Hukum Hess itu yang pakai apa sih namanya, diagram. Ada reaksi langsung itu adalah penjumlahan dari reaksi tak langsung. Namun energi yang diperlukan untuk reaksi langsung ataupun reaksi tidak langsung besarnya sama, itu kata hukum Hess. Jadi ini sebenarnya adalah reaksi penguraian suatu unsur ya, dari SO3 mau diuraikan ke
ke S dan O2. Jadi gini, reaksi penguraian dari SO3. Dia mau diuraikan. Kan penguraian itu dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya itu adalah S sama O2. Ya, tinggal disetarain aja. Nanti disetarain, ini menjadi 3/2. Ini jadi 1. Kalau ini dia dijadikan 2S sama 3, nggak mau jadi pecahan, nggak masalah. Terus, nah ini cara langsung, maksudnya dari produk langsung, dari reaktan langsung ke produk. Nah, SO3 itu ternyata bisa mengalami 2 tahap, baru bisa ke sini. Ini reaksi tidak langsung, saya bilangin tadi gitu. Dari SO3, dia berubah dulu menjadi SO2, dari SO2 baru nanti dia berubah ke sini. Nah, ini berlangsungnya 2 tahap. Energi yang dipakai dari keadaan awal ke akhir itu sama seperti ketika SO3 itu mampir dulu ke S2, baru nanti dia menjadi S gitu. Jadi energinya sama. Jadi kalau kita ibaratkan ini reaksi langsungnya misalkan kita sebut dengan ini apa nih, 1, 2, misalnya kan ini sebut dengan 3. Jadi energinya itu delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Itu nama dari hukum Hess. Nah, ini kan besarannya delta H1 itu 593,8. 593,8. Ditambah delta H2-nya itu adalah 196,6. Karena dia satu arah, tidak ada arah yang berbalik. Kalau arahnya dibalik, nanti harga positif negatifnya itu berubah. Ya, ini kan satu arah ke arah atas. Nanti kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah 790,4 kilojoule. Paham sampai sini? Halo, paham nggak? Paham, Bu. Ini namanya reaksi penguraian ya. Nah, terus berikutnya di sini mintanya bukan hanya penguraian, tapi dia ada kata-kata standar. Berarti ini harus dalam bentuk standar. Standar itu apa? Artinya dalam keadaan 1 mol atau koefisiennya 1. Nah, ini termasuk reaksi penguraian standar. Kenapa? Karena koefisiennya itu adalah 1 di sini. Senyawa yang diuraikan itu sebanyak 1 mol atau 1 koefisien. Nah, di sini, perhatikan. Di sini 2. Berarti dia belum dalam keadaan standar. Berarti yang 790,4 itu dia masih dalam keadaan 2 mol. Kita maunya dalam bentuk standar atau koefisiennya 1. Maka ini nanti harus dibagi 2 dulu. 95,2. Iya. Kilojoule per mol. Baru nanti dia namanya standar. Kalau standar itu penguraian delta HD ada tanda petik di sini. Komposisi tapi yang di sini. Penguraian di komposisi. Paham sampai situ? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Ini apaan nih? Dalam reaksi berikut ini ada beberapa pernyataan. Ini reaksi redoks ya. Berarti kita tulis reaksinya dulu. NO2 nah, oke.
Anion ion yang terdapat di anoda adalah SO3, 2- dan Mn. Anoda itu adalah oksidasi. Ya. Anoda itu kan terjadi reaksi oksidasi. Berarti kita cari dia itu SO3 yang teroksidasi di reaksi ini siapa gitu ya. Nanti baru kita cocokin. Kita perhatikan Mn-nya di sini adalah positif 2. Berarti di sininya berapa nih? Kalau oksigen min 2, maka Mn-nya berapa? Min 2 kali 2 plus 4 ya. 4 sama 2. Nah, dia berkurang. Disebut dengan reduksi. Lalu berikutnya CS sama O. Kita perhatikan oksigen min 2 kali 3, min 6 pindah ruas, 2 berarti S-nya itu adalah 4. Nah, terus berikutnya di sini, ini min 2, 12 kurang 2, 10 bagi 2, 2,5 ya. 10 bagi 2, 2,5. 5, Bu. 5 ya. Udah, gitu. Berarti di sini naik ya. Ya kan? Oksidasi. Oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasi adalah si SO3. Di sini ngomongnya yang dioksidasi itu SO3 ini benar, tapi Mn-nya nggak mengalami oksidasi kan dia. Dia justru mengalami reduksi. Berarti itu ya, pertanyaan yang tidak benar. Berarti ini benar ya. Ini benar tidak benar maksudnya. Nomor 1. Oke. Terus berikutnya untuk mereduksi 1 mol MnO2 diperlukan 2 mol elektron. Ini dari 2 ke berarti ke 2 elektron ya. Berkurang sebanyak 2. Ya enggak? Perpindahannya dari 4 ke 2, berarti kan berkurang sebanyak berapa? Berkurang sebanyak 2, berarti reduksinya min 2. Ini berarti benar, cocok nih. Kalau ini tidak cocok. Terus berikutnya, harga elektron potensial selnya kurang dari 0. Tunggu, diperhatikan. Berarti si SM ini salah nih. Kenapa? Ini kan nanti kalau belajar sel volta itu ada reaksi spontan, ada reaksi tidak spontan. Reaksi spontan itu kalau potensial selnya itu lebih besar dari 0 atau reaksinya bisa terjadi gitu kan. Nah, ini kan reaksinya bisa terjadi kan. Berarti dia termasuk reaksi yang jenisnya spontan karena bisa terjadi. Nah, ini dibilang reaksinya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti tidak spontan atau reaksinya tidak terjadi. Berarti kan ini salah. Gitu loh ya, karena di sini memang terjadi. Berarti yang tidak benar itu adalah jawabannya 1 dan 3. Jawabannya yang C. Kalau SO2- reduktor benar nggak? SO3 2- itu kan dia terjadi oksidasi. SO3 2- itu dia mengalami oksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi, si SO3 2- ini penyebab MO2 ini dia penyebab si MnO2 mengalami reduksi. Nah, penyebabnya itu nanti dia disebut dengan istilah oksidator. Oksidator. Penyebabnya disebut dengan reduktor. Nah, reduksi dia.
Ya, jadi sebenarnya ini benar. Tapi kan nggak ada jawabannya. Yang tidak benar itu, oh ya, yang tidak benar itu kan 1 dan 3. Berarti ini jam 1, 3, sedangkan yang 2 dan 4 itu dia adalah benar. Paham nggak? Nggak ada suara. Pahamlah. Biasaan nih kalian nih. Oh, yang satu Aduh. sama. Hah? Nomor 1 salah. Kan yang mengalami ya, anoda itu mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan SO32-. Mn-nya dia mengalami reduksi. Maka dia salah. Ininya benar mengalami oksidasi, tapi ininya mengalami reduksi. Berarti dia salah. Kan di sini pertanyaan yang tidak benar. Yang tidak benar kan ini sama ini. Paham nggak? Paham. Paham. Terus berikutnya. Ini yang merupakan isomer dari siklopentana. Siklopentana itu pentana tapi yang bentuknya 5. 2. Nah, pentana tapi dia siklo bentuknya. Rantai tertutup. Gini ya, biar cakep. Cakep nggak sih? Enggak, udah biarin lah. Nah, dia ada berapa di sini? Dia ada pentana itu ada 5 ya. Kita hitung ini berapa? Propana kan 3 ya. Metil itu 1. 1 tambah 3 4. Terus ini butena 4 kan. 4 tambah 1 5. Butena kan 4 jumlahnya. Pentana jumlahnya ada 5. Lalu di sini propana 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu adalah si 4. Berarti yang isomer itu kan rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda. Dia jumlahnya di sini ada 5. Nah, ini sudah tidak memenuhi syarat kan? Yang memenuhi syarat adalah yang ini dan ini karena jumlah C-nya sama. Nah, lalu kita perhatikan, kita bikin strukturnya itu. Butena berarti di sini ada 4. Di C nomor 2-nya di sini ada gugus ininya apa sih rangkap 2-nya. Lalu di C nomor 2-nya juga ada metil. Gitu. Ya. Kalau di sini pentena ada 5. Di C nomor 3-nya itu ada gugus rangkap 2-nya karena dia termasuk alkena 1, 2, 3. Di sini kan. Nah, sekarang kalau dilihat dari strukturnya itu ini udah salah. Ini kan kalau pakai rangkap 2 itu kita pilih yang nomornya itu paling rendah. Jadi harusnya ini namanya lah 2 pentena. Bukannya 3. Karena kalau dari sini memang 3. Tapi kalau dari sini kan 2 jumlahnya yang ada rangkapnya. Jadi kalau penamaan itu cirinya itu harus berada pada posisi rendah. Makanya ini tidak memenuhi syarat. Walaupun di sini memang benar jumlah C-nya itu sesuai dengan yang di sini jumlahnya 5. Tapi dari strukturnya ini salah. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B. Paham nggak? Bu, maaf, tadi siklo apa? Siklo itu rantai tertutup. Kayak benzena itu dia rantai tertutup. Jadi kan rantai ini termasuk rantai terbuka. Berarti ujung satu dengan ujung yang lain tuh nggak nyatu jadi satu. Tapi kalau yang siklis itu dia tertutup. Siklus sama aja kan. Muter jadinya gitu. Paham? Makasih, Bu.
Oke, lanjut ya. Lalu berikutnya, ini adalah reaksi dari termokimia. Kayaknya kurang ini ya, yang E-nya ya. A, B, C, D, E-nya kemana? Kepotong. Iya ya, saya baru sadar. Ya sudahlah. Yang tidak benar di sini ditanyanya. Oke, kita perhatikan satu-satu. Ini kalau kita belajar termokimia, itu terbagi atas dua, endoterm sama eksoterm. Ya, endoterm sama eksoterm. Kalau endoterm kan delta H-nya nilainya positif. Kalau eksoterm delta H-nya nilainya negatif. Nah, ini kan panahnya ini kan awal nih. Di sini dibilangnya apa? Oh, berarti ini awal ya. Ini awal, ini akhir. Ini awal, ini akhir. Dia posisinya menurun. Ya, kalau posisinya menurun itu berarti dia delta H-nya menilai negatif. Jadi ini grafik untuk yang sifatnya adalah eksoterm. Berarti ini benar nih eksoterm. Ini reaksi merupakan eksoterm karena eksoterm benar ini eksoterm karena dia melepaskan sistem ke lingkungan. Contohnya kamu lagi praktek kimia yang waktu kemarin deterjen tambahin air. Deterjen ditambah air, itu terjadi perubahan panas. Ada pelepasan energi. Nah, pelepasan ini dari mana? Dari deterjen ke lingkungan. Ini yang disebut dengan sistem. Nah, nanti dia akan menuju ke lingkungan. Makanya kita bisa merasakan adanya panas. Berarti sebenarnya ini benar nih. Dia termasuk yang sistem eksoterm. Tapi di sini mintanya tidak benar. Ya. Terus berikutnya, kalau dia dari sistem ke lingkungan dan sifatnya itu adalah delta H-nya negatif, maka sebenarnya yang lebih besar kalau delta HR itu kan produk dikurang reaktan. Ya kan? Nah, dia itu pengennya di sini nilainya negatif. Maka reaktannya harusnya lebih besar. Ya kan ya, reaktannya harus lebih besar supaya dapat nilainya negatif. Reaktan di sini itu adalah si ini. Nah, perubahan entalpi reaksinya dari ini kan akhir ke awal. Ya, dari akhir ke awal. Berarti ini benar nih, perubahan entalpi reaksinya dari akhir ke awal, produk ke reaktan. Berarti ini benar. Ini benar. Reaksi berlangsung spontan. Kalau reaksinya terjadi, berarti reaksinya berlangsung secara spontan. Gitu, ya. Lalu di sini katakan produknya lebih kecil. Nah, iyalah kan kita mintanya dia eksoterm. Jadi harus nilainya negatif. Kalau gitu produknya harus lebih kecil daripada reaktan supaya nanti hasilnya itu adalah negatif. Paham nggak? Berarti A, B, C, D itu benar. Kemungkinan ini jawabannya yang E. Masalahnya E-nya itu nggak ada. Nggak tahu E-nya apa. Saya nggak ingat. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4 itu benar semua sesuai dengan grafik. Ditanyakan yang tidak benar. Jadi yang tidak benar itu adalah jawabannya yang E. Walaupun kita tidak tahu nih. Apa itu? Berarti jangan terkecoh sama pecahan di atas ya, Bu? Iya, pecahan ini. Ini. Iya. Jangan. Pecahan itu nanti kalau kita ngitungnya kalau dia mintanya kayak yang tadi nilai delta H-nya berapa. Kan nanti kalau misalkan yang tadi itu kan dia mintanya
standar nih. Biasanya mana sih yang tadinya itu? Bukan yang ini, yang ini. Ini kan nyambung sama termokimia kan, delta H-nya. Itu cara menghitung delta H ada berbagai macam cara kan. Nah, itu biasanya kalau perhitungan untuk termokimia itu dia mintanya dalam keadaan 1 mol atau 1 koefisien. Biasanya dalam bentuk ini kan dia pecahan kayak yang ini. Ini kan bentuknya dia tidak pecahan. Justru dia tidak dalam keadaan standar karena koefisien yang terurainya 2 gitu. Nah, gitu. Kan di sini mintanya 1 koefisien. Makanya di sini dalam bentuk pecahan. Nah, ini kan kita tidak sampai menghitung delta H-nya. Di sini cuma membaca grafiknya doang. Baru pengertian grafiknya. Ngerti? Oh iya Bu, makasih. Sorry, saya haus. Berikutnya, atom yang dapat membentuk senyawa klorida yang berikatan secara kovalen. Berarti senyawa XCl2 ya. Kita uraikan saja X sama Cl. Cl kan golongan 7, maka dia -1. Jadi di sini ada angka 2. Gitu. Nah, kalau bilox itu kan harus 0. Kalau di sini 2 min, maka di sini adalah 2 plus. Oke, paham sampai situ? Ya, tentukan X-nya. Udah, ngerti sampai situ? Nah, tapi di sini dia bilangnya ikatannya secara kovalen. Kalau ikatannya secara kovalen, maka dia itu non-logam. Kovalen itu non-logam ketemu sama non-logam. Ya, kalau logam sama-sama non-logam berarti dia kemungkinan yang bentuknya adalah 2. Biar nyambung sama ini. Ya, berat kemungkinan dia adalah golongan yang apa ya? Golongan yang agak yang jumlahnya 2 tapi dia membentuk jadi kayak gini. X-nya itu dia terbentuknya sama dengan kita lihat dari pendekatan ini dulu. Kita lihat dari pendekatan MR ya, karena ditanya masa molekul relatif. Ya. Nggak apa-apa. Kuncinya kan gantung. Lempar aja dapur ya. Aplikasi ini doang. Sampai sini doang kan? Hah? Asli sini doang. Iya itu. Papa itu udah pulang? Udah. Tinggal di si Fajar doang. Fajar punya kunci deh. Ya udah, enggak kasih Fajar aja kuncinya. Enggak, Fajar masih ada Fajar. Masuk aku kasih kuncinya ke Fajar aja biar nutup semua. Nutup pintunya. Oh, berarti misah. Oke. Yuk. Mana tadi? Ini ya. Kalau kita nyari MR-nya. MR dari salah. Ya. Yuk. AR ya Bu. Ini maksudnya mau X. Ya, kan gini. Di sini dibilangnya ini 0 karena si biloxnya itu +2 -1. Kalau kita dari satu ikatan kovalen, dia kan pakainya struktur Lewis. Ya, berarti ini X, ini Cl, ini Cl gitu. Ini kan 7 nih. Gitu. Dia kan si X itu mengikat X ini kan, berarti dia kemari. Ya kan? Nah, ketika dia mengikat ke sini, kemungkinan dia adalah golongan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena nanti dia stabil
stabil kan, stabil itu dia biasanya dalam bentuk pasangan. Nanti yang sisanya itu akan membentuk Cl dengan Cl untuk menjelaskan ikatan kovalennya gitu. Lalu di sini kita perkirakan saja dia itu golongan 6. Golongan 6 itu unsurnya adalah O, osi sedang. Gitu kan. Ini O-nya itu adalah 16. S itu 32. Ya. Nah, dia lihat dari sini. Kalau kita perkirakan dia di sini adalah oksigen, maka nanti oksigennya kita masukin ke sini. Paham nggak? Kan kita mau nyari MR-nya kan. Berarti X itu kita anggap ini 16. 16 ditambah 2 dikali CL. CL kan 35,5. Salah. Benar ya? Saya mau pakai inian penghapus. Di sini deh, biar ini. Kan MR X CL 2 itu sama dengan berapa? Itu kan tadi 0 tadi untuk menjelaskan yang tadi nih, dia harus bernilai 0, biloxnya sama dengan 0. Nah, kita perkirakan tadi kan kalau pakai struktur Lewis seperti ini. Berarti dia kemungkinan golongannya di golongan 6. Ya, golongan 6 itu kan unsur-unsurnya segini. Nomor masanya itu dia 1632 kan. Kalau oksigen 16 sama 8. Ini S itu 32 nomor masanya. S itu tunggu. Ya, 32. Berarti di sini X tambah 2Cl sama dengan berapa gitu kan. Cl-nya itu kita sudah tahu di sini 35,5. Nah, sini kita perkirakan di sini adalah oksigen. Oksigen itu berarti di sininya adalah 16. Kalau gitu di sininya 16 ditambah 71. Hasilnya 87. Gitu. Paham? Jadi harus ilmu kira-kira. Karena dia bilangnya di sini ada ikatan kovalen. Kalau di sini dia bilangnya ikatan ion, misalkan soalnya diganti ini. Dia berikatan secara ion. Kalau dia berikatan ion, berarti di sini perkiraan kita sini adalah logam golongan 2. Logam golongan 2 itu adalah Be, Mg, Ca, Ba, Ra. Nah, kita ngambilnya dari situ. Dari situ kita nomor masanya berapa gitu. Dari nomor masa golongan 2 kita baru cari masukin ke sini biar dapat MR-nya. Kalau di sini kan bilangnya kovalen, berarti kemungkinan si golongan 6 karena dia berikatan dengan Cl non logam ketemu sama non logam. Paham nggak konsepnya? Agak sedikit dirumitin di bagian itu aja sih. Karena biasanya itu kalau yang bereaksi dengan klorida itu adalah senyawa ion. Tapi di sini mintanya adalah senyawa kovalen. Berarti non-logam ketemu sama non-logam. Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Lanjut ya. Azan, Bu. Dengerin azan dulu. Aman sampai azan bareng dong berarti ya.
Allahu Akbar. Udah lanjut. Di sini konsepnya masih ikatan ionik. Berarti ionik itu tadi saya sudah sebutkan, ikatan ionik itu ikatan yang terjadi antara logam ketemu sama non logam. Berarti yang kita perhatikan adalah ininya. Ini berarti 26 281 27. Saya ngeliat yang di bawah ya. Di sini 27, di sini 281, 282, 2881 ya. Ini golongan 6, golongan 7, golongan 1, golongan 2, golongan 1. Dia mintanya ion. Harus logam. Logam itu golongan 1, golongan 2, golongan 3 pun tentu biasanya Al doang. Berarti ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Golongan ini yang mungkin itu adalah Ki sama M, itu ada posisinya di depan. Tapi di sini mintanya yang paling kuat. Ya, yang minta yang paling kuat itu adalah si golongan 1 ketemu sama golongan 7. Golongan 7-nya itu adalah P. 1 ujung sama ujung, golongan 1 sama golongan 7. Kalau gitu jawabannya P sama Q. Paling elektronegatif, paling elektropositif. Golongan 1 dengan golongan 7. Paham nggak sampai sini konsep ion? Halo? Sepi amat. Dan ini terakhir deh. Iya, Bu. Ini terakhir ya. Udah pada capek ya. Lalu berikutnya di sini minta bentuk oktahedral. Oktahedral itu dia jumlah elektron pasangannya itu sebanyak 6 jumlah elektron pasangan. Jadi misalkan itu suatu senyawa X, ya kita anggap senyawa X, jadi nanti dia berikatan dengan 6. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, dia berikatan dengan yang 6. Berarti kamu nanti cari, ya, cari yang manakah yang dia itu mempunyai 6 elektron pada kulit luar sehingga dia bisa mengikat dengan 6 elektron dari yang berbeda. Di sini yang jumlah elektron valensinya ada di luar adalah si K. Ada 6. Berarti di sininya adalah senyawa K. Gitu, karena dia mempunyai 6 elektron. Nanti dia akan membutuhkan pasangan. Pasangannya adalah yang mempunyai elektronnya jumlahnya 1. Itu biasanya golongan 7. Kayak si Cl. Kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sudah berjumlah 8. Ini pun dia akan menjadi senyawa dengan 6 pasangan elektron ikatan. Karena dia mempunyai 6 elektron pada kulit terluar. Nanti dia akan membentuk dengan Cl semua di sini. Cl, 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 Cl. Nah, kalau dia mempunyai 6 elektron ikatan, nanti disebut dengan oktahedral. Segitiga bipiramida. Paham? Berarti jawabannya itu adalah yang E. Ya, E-nya nggak bisa. Ini E, sini nggak bisa, di sini lah. Nggak bisa juga. Udah? Saya akhiri atau gimana? Nggak ada suaranya. Capek ya? Sama.
Ya udah, ketemu lagi besok ya karena udah azan. Silakan sholat. Terus, Bu, ah, kisi-kisi dong, PAT. Jangan PAT itu susah-susah. semuanya, PAT itu semuanya saya keluarin. Kan Udah, jangan, golongan apaan? jangan susah-susah. Enggak, kelas 3 semua. Mayoritas itu di kelas 12. Soal-soal yang Yang dari dua apa gimana apanya? soalnya? Ibu udah buat? Belum. Itu baru nyetor, baru ke panitianya. Ada esai ya, Bu? Ada, semuanya harus ada esai. Pokoknya pelajaran aja yang kelas 12 semester genap yang paling banyak ganjilnya ada. Paling ganjil koligatif, terus redox itu Faraday, sama elektrolisis 1 atau 2 soal itu doang. Yang paling banyak di semester 2 kan PAT itu seharusnya sih semester 2 kelas 12, tapi ada juga guru-guru dari kelas tergantung gurunya sih dia bikinnya apa. Kalau saya di situ perbanyaknya di semester genap. Terus kalau UAS itu saya ngambil dari semester yang lalu, dari tahun yang lalu yang saya udah kasih ke kalian tuh saya share, sebagian saya bahas. Kemarin itu anak saya kondisinya lagi anget, jadi saya cuma ngasih nge-share-nya doang tuh. UN, Bu. US yang kemarin kan saya kasih kan Jumat kemarin, PPT. Iya. Nah itu kurang lebih dari situ. Karena UN buat sama itu kan, bukan sama guru. US apanya? US Ujian sekolah. ujian sekolah dari guru. Oh, bukan dari Kemdikbud. Bukan. Kenapa?